dalam kondisi pandemi COVID-19 ini seperti tenggelam, ya, meskipun berbagai upaya dilakukan oleh para korban untuk mereka bisa mendapatkan keadilan. Nah, yang menjadi topik utama untuk kita bahas dan ini yang mungkin ya mengemuka di berbagai media itu adalah disebutkan bahwa ini kasus gagal bayar, begitu ya, atau justru ini adalah pelanggaran. Setiap hari juga ada perusahaan gagal bayar. Tapi gagal bayar karena pelanggaran itu sesuatu yang sangat luar biasa dalam kacamata saya. Gagal bayar itu biasa, hubungan perdata. Tapi gagal bayar akibat pelanggaran. Di luar kadang-kadang ketika sebuah perusahaan bangkrut, maka pemiliknya bangkrut. Itu menunjukkan bahwa dia punya integritas. Integritas adalah ketika apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan itu tidak ada jarak. Itu indikator integritas. Saya tadi suka cerita pertama kali saya datang pada tahun 80-an berkunjung ke London Stock Exchange itu dipaham di Tempo. My word is my bond. Itu pelajaran paling berharga saya di pasar modal, bukan cari duitnya. Pelajaran paling berharga bahwa apa yang saya ucapkan saya pertaruhkan dengan nyawa. Kalau perlu semboyan samurai itu kan mengatakan kematian lebih ringan dari kapas, kehormatan lebih berat daripada gunung. Saya itu mengatakan, jadi tampillah kalau Anda punya kehormatan. Kalau Anda memiliki integritas melakukan bisnis, insya Allah terbuka. Tapi kalau Anda melakukan integritas melakukan bisnis, akan tertutup. Itu sebuah kutukan. Jadi tampillah. Dulu ini persoalannya, ini cara penyelesaian. Kalau perlu korbankan seluruh kekayaan pribadi kok. Di luar sebuah perusahaan bangkrut, pemilik saham utamanya bangkrut. Di Indonesia perusahaan bangkrut, pemiliknya makin kaya. Itu etika bisnis sama sekali tidak ada. Itu indikator etika bisnis. Jadi entah sampai atau tidak, tolonglah bantu penyelesaian. Saya kira kalau kita terbuka, insya Allah para pemegang unit itu bisa bekerja. Dan yang ketiga, himbauan pada OJK. Ya, saya sudah berada di pasar modal ketika hari-hari pertama pasar modal itu mulai di sana. Mulai dari sana. This is the most powerful institution di capital market. Institusi yang memiliki kewenangan paling besar. Membina, mengawasi, melindungi. Lalu apa? Kalau kemudian ada pelanggaran, lalu kemudian setelah lalu diam saja, mereka punya meriam tapi tidak pernah diledakkan gitu. Jadi saya terpaksa, saya suka baca saja Hairil Anwar di dalam celotehan saya. Jadi sekedar pengenalan, saya selalu berceloteh setiap hari mengenai bursa saham. Itu dunia saya sejak saya berkarir selama 50 tahun sampai sekarang. Saya suka berceloteh, aku bersaksi, kata WSN dalam sajanya, bahwa Indonesia tidak ada penegakan. Karena ketika hukum tidak tegak, maka hukum itu ditulis di atas air. Apa boleh buat? OJK punya kewenangan administratif. Itu sudah dia lakukan. Anda berhenti, Anda saya stop, Anda harus melakukan itu. OJK punya kewenangan quasi judicial power. Dia bukan hakim, tapi untuk perkara perdata dia punya kewenangan hakim. Anda saya denda. Baiklah, yang sudah terbukti dia denda. Karena pelindungan pada akhirnya di dunia semacam ini bukan menginginkan orang masuk penjara. Kita tidak happy penjara kok. Perlindungan yang benar adalah, saya selalu mengatakan, keadilan itu kalau orang yang salah dihukum, orang yang jadi korban dilindungi, itu esensi keadilan. Dan di pasar modal, terus terang, keadilan seperti itu tidak ada. Tidak ada, kenapa? Karena banyak sekali korban, kemudian dalam proses penegakan hukum korbannya yang kemudian dikorbankan lagi. Termasuk saya, karena 4 tahun terakhir saya adalah investor buram, buat saya cari makan di rumah saya. Investor yang tidak bersalah, karena saya selalu mengatakan ekonomi bisa diprediksi. Anda bisa belajar dari saya untuk prediksikan ilmu perusahaan dan lain-lain. Tapi kejahatan manusia tidak bisa diprediksi. Jadi ketika ada satu kerugian investor retail, terutama oleh karena kejahatan, pelanggaran hukum seseorang, harus ada sistem melindungi kekayaan mereka. Itu baru jalan pasar modal. Kalau nggak bakal jalan kok, nggak bakal jalan. Dia punya quasi judicial power, punya kewenangan untuk mendenda. Dia punya kewenangan polisional.
Ada penyidik, ada penyelidik. Penyelidik apabila ada pelanggaran pidana, dia selidik, kemudian dia bawa ke polisi, dia bawa ke jaksa. Memang masih berbeda. Kalau SEC itu dia punya kewenangan kejaksaan kok. Ada pelanggaran pidana di pasar modal Amerika Serikat, SEC lah yang akan menjadi jaksa di pengadilan, dia yang menuntut. They can bring anybody to the court. Dia bisa panggil, dia bisa interogasi, dia bawa. Kita tidak punya kewenangan seperti itu. Tapi OJK punya kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan. Dan saya selalu mengatakan pelanggaran pidana tidak butuh pengaduan. Kalau saya maling, apa orang yang maling ngadu ke polisi dulu baru jalan? Tidak. Perdata barangkali ada pengaduan, tapi beliau yang berbicara. Tapi pidana tidak. Penegak hukum yang harus jalan. Imbauan saya kuncinya marilah. Undang-undangnya udah cukup bagus kok. Undang-undang nomor 8 itu undang pasar modal. Lalu kemudian ada undang-undang OJK, kewenangannya udah luar biasa. Tapi nggak ada artinya. Tidak ada artinya sebuah kewenangan besar yang tidak di-exercise. Dan itu kelemahan terbesar negara ini. Indeks penegakan hukum Indonesia itu termasuk yang paling rendah di dunia. Apa gunanya kita membuat undang-undang yang bagus tapi tidak pernah di-exercise? Dan mudah-mudahan himbau tegakkanlah hukum melindungi masyarakat. Substansinya adalah ketika investor dirugikan oleh karena pelanggaran kejahatan satu pihak lain, ada mekanisme hukum yang melindungi hak mereka. Itu poin yang paling penting. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Hasan, Mas Jackson, Pak Ola, ada Pak Sawiji juga hadir di sini, para investor yang saya muliakan, rekan-rekan media, wartawan, kemudian adik-adik mahasiswa yang hadir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kajian-kajian di kampus ya. Menarik sekali impact dan beberapa runtutan dari peristiwa ini. Saya menyambung dari Pak Hasan tadi, tapi bahasanya mungkin akan lebih stressing kepada hukumnya, gitu ya. Walaupun Pak Hasan tadi secara irisannya antara investasi dan hukum itu sudah kelihatan sebenarnya. Kita sudah mulai kelihatan duduk persoalannya. Saya memberikan ada 9 kata kunci, tapi singkat-singkat saya sampaikan karena mengingat waktunya. Pertama, kata-kata trust, ya, kepercayaan. Tadi disampaikan oleh Pak Hasan sebagai integritas. Ini kan sebagai modal utama, bukan modal uang sebenarnya. Modal utama, kekayaan utama dalam berbisnis. Uang hilang bisa dicari, ya. Tetapi kalau kepercayaan hilang, runtuhlah semua bisnis yang terkait. Dan ini hanya menunggu waktu menurut saya. Minapadi itu sudah membangun integritas yang cukup lama, cukup panjang. Tetapi kenapa di ujung ini, ya, dia seakan-akan mengabaikan itu. Anda bisa lihat, hadirin bisa lihat. Buka webnya Minapadi Asset Management, kita masuk ke kata kunci yang kedua adalah good corporate governance. Kalau Anda buka di situ, visinya menjadi perusahaan aset manajemen yang terdepan dan menjadi acuan bagi investor dan perusahaan sejenis. Itu misinya. Visinya apa? Berpegang teguh pada prinsip-prinsip good corporate governance. Percaya nggak kita sekarang jadinya? Kedua, visi yang kedua menyediakan produk investasi yang berkualitas dan inovatif. Jadi, Bapak Ibu sekalian, DCG itu kan masalah transparansi, masalah fairness, akuntabilitas, ya, responsibility, profesionalitas dalam mengelola investasi, dan pelayanan terbaik buat para investornya atau nasabahnya. Nah, apakah DCG ini sebagai slogan saja atau pajangan saja yang tidak untuk diimplementasikan? Sayang, itu masih tayang loh di webnya Minapadi. Ya, kalau saya sebagai orang Minapadi itu malu saya untuk masih menayangkan seperti itu, ya. Kemudian, ya, berikutnya itikat baik. Tadi sudah sempat disinggung. Ada nggak itikat baik dari Minapadi Asset Management? Itikat baik itu adalah suatu kejujuran, ya, suatu kejujuran
sebenarnya niatnya mungkin jujur, ya. Ada niat dari Minapadi untuk melakukan itikat baik. Tetapi itikat baik itu harus diukur dari tindakan, bukan dari kata-kata, bukan dari niat, tetapi diimplementasikan. Itu yang namanya itikat baik. Ya, tindak tanduknya mengimplementasikan itu. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini, ya, ada nggak musyawarah mufakat? Ya, musyawarah dengan nasabah korban, terbuka semuanya, ya, dengan itikat baik tadi, membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Nah, itu yang beberapa kali saya confirm kepada nasabah, sepertinya tidak dilakukan. Jadi kita sesalkan, ya. Ini adalah surat pembubaran OJK ke-6 produk Minapadi. Di surat pembubaran ini dengan jelas OJK menunjuk apa itu kesalahannya, bahwa mereka menyampaikan sesuatu yang tidak benar, mengiklankan sesuatu yang tidak benar masyarakat. Berarti ini bukti sudah ada di OJK. Jadi ini tidak perlu kita bahas lagi. Dan yang paling penting adalah kasus ini naik, dan yang selalu di-highlight hanya kasus fixed rate. Ternyata setelah kita pelajari, kasus ini tidak hanya kasus fixed rate. Kalau kita pelajari dari surat ini adalah multidimensi kesalahannya. Di sini tertulis jelas kesalahan dari pihak utama pengendali. Apa itu kesalahannya? Sorry, saya turun, saya baca di sini. Ini berat sekali. Mempengaruhi dan atau menyuruh pihak utama pengurus, pihak utama pejabat, dan atau pegawai LJK untuk menyembunyikan dan atau mengabulkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan atau transaksi yang sebenarnya. Ini berat sekali. Lalu yang kedua juga sama, mempengaruhi dan atau menyuruh pihak utama pengurus, pihak utama pejabat, dan atau pegawai LJK untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan atau prinsip pengelolaan LJK yang baik. Berarti ini yang mengeluarkan adalah OJK. Kita hanya mengutip ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak utama pengendali dari Minapadi. Berikutnya di sini ditulis jelas kesalahan pihak utama pengurus. Bisa kita baca apa aja. Ini menyembunyikan dan atau mengabulkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan atau transaksi yang sebenarnya. Berikutnya adalah melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan atau prinsip pengelolaan LJK yang baik. Dari ini kalau kita baca, teman-teman boleh menyimpulkan apakah ini kasus gagal bayar atau kasus pelanggaran. Karena ini sudah jelas surat resmi dari OJK untuk pembubaran 6 produk Minapadi. Tidak berhenti habis di sini. Di sini masih ada lagi. Ini saya jujur yang tidak mengerti. Mungkin nanti bisa dibantu dengan Pak Hasan atau Pak Arman. Di sini tertulis adalah manajer investasi hanya dapat melakukan transaksi silang antara rekening nasabah dengan ketentuan sebagai apa aja. Nah, berarti mereka melanggar ini. Apa yang mereka lakukan atau mereka langgar, saya rasa OJK yang mengerti, OJK yang tahu, dan OJK yang punya buktinya baru bisa keluar surat ini. Nah, kalau di bawah yang kita highlight, ini adalah yang tadi informasi yang benar, tidak menyesatkan dan lain-lain. Ini yang selalu dibawa, hanya stop sampai di sana tentang fixed rate. Kalau kita baca detail di sini, ternyata kesalahannya tidak cuma satu, tapi multidimensi. Teman-teman bisa cek ini di situs online kontan.co.id, pemberitaannya 3 hari yang lalu. Di sana dikatakan bahwa PT Minapadi ini akan melepas sebanyak 1,13 miliar saham baru bernominal Rp25 per saham, dan di situ dituliskan nantinya dana hasil right issue akan dan pelaksanaan waran diperuntukkan bagi pengembangan informasi teknologi atau IT, kemudian digitalisasi, melunasi hutang bank, dan sisanya dipergunakan untuk menambah modal kerja. Saya agak bingung sih Pak, kan dapat surat nih dari OJK, memang boleh ya? Press conference ini terselenggara atas kerjasama kita dan bantuan dari Pak Ola, Pak Hasan, Pak Arman,
Thank you Bra, dan thank you juga buat teman-teman wartawan sama mahasiswa yang telah hadir.